ini kita bakal ngobrolin hal yang pasti pernah dirasain semua orang, yaitu capek jadi dewasa. Dulu pengen banget cepet gede, pas gede malah rasanya berat ya. Nah, untuk ngobrolin hal ini, saya sudah bersama narasumber kita hari ini, yaitu Jamil. Halo Jamil, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, syukurlah kalau begitu. Sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, boleh perkenalan diri dulu? Saya Muhammad Jamil Abrar. Asal saya dari Sulawesi Tengah. Saya sekarang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, prodi bimbingan dan konseling pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Baik Jamil, terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kalau dipikir-pikir, dulu waktu kecil kita pengen banget cepat besar, tapi pas udah dewasa malah ternyata banyak juga tantangannya. Menurut Jamil sendiri, kenapa sih banyak orang merasa capek saat masuk di fase dewasa? Menurut kalau pendapat saya ini kenapa bisa banyak orang capek saat dewasa, karena dia kan belum terbiasa. Waktunya anak-anak kan tidak ada yang dia pikir, hanya pikirannya hanya main, tidur, makan, main. Sekarang kan saat dewasa ada tuntutan yang harus dikejar gitu. Tuntutan seperti bisa hidup dengan bahagia, bisa sukses, bisa membanggakan orang tua, itu kan semua tuntutan pada saat kita dewasa. Benar sekali, kadang bukan capek fisik, tapi capek pikiran, apalagi kalau mulai overthinking soal masa depan. Nah, selanjutnya kalau ngomongin overthinking, menurut Jamil, kenapa banyak anak muda sekarang sering merasa khawatir berlebihan tentang hidup mereka? Ya, itu seperti tadi yang saya katakan, dia punya banyak seperti tuntutan hidup begitu. Kenapa dia overthinking? Dia selalu tidak percaya diri dengan kemampuannya, padahal dia ini punya kemampuan. Sedangkan dia selalu melihat orang lain bilang, bagusnya itu, misalnya begitu Kak juga, saya ini tidak bisa, nggak apa-apa. Mungkin itu jadi pemikirannya orang-orang yang overthinking. Menurut saya seperti itu, karena sudah saya lihat di kehidupan saya, teman-teman saya itu banyak yang overthinking karena melihat tetangga-tetangganya itu sudah banyak yang sukses, sedangkan dia belum bisa jadi apa-apa. Contohnya temanku itu yang sekarang bekerja di Kalimantan, dia overthinking karena takut dia tidak sukses, sedangkan teman-teman yang lain sudah sukses. Padahal menuju sukses itu tidak selamanya kita harus duluan, tidak selamanya juga harus kita terlambat, tapi ada waktunya nanti untuk sukses. Setuju sih, apalagi sekarang media sosial bikin kita gampang lihat pencapaian orang lain. Kadang baru buka Instagram 5 menit, tiba-tiba langsung merasa hidup sendiri berantakan. Ya, betul juga seperti itu mungkin. Dan menurutku makin dewasa itu orang juga lebih sering memendam masalahnya sendiri. Kalau menurut Jamil, kenapa banyak orang lebih memilih diam di saat capek? Kalau untuk laki-laki tuh, untuk laki-laki ini ada itu kata-kata bilang laki-laki tidak bercerita. Itu yang sebenarnya salah. Harusnya setiap permasalahan tidak bisa sebenarnya kita tanggung sendiri. Coba kita cari solusi ke orang lain kah, ke teman kah, ke saudara kah. Sebenarnya itu sebenarnya manusia tidak bisa menanggung bebannya sendiri, maksudnya beban pikirannya sendiri. Sebenarnya harus dikeluarkan, itu banyak penyebabnya, banyak orang bunuh diri. Nah, itu dia, kadang kita jadi pendengar yang
buat orang lain, tetapi pas diri sendiri capek malah bingung mau cerita ke siapa. Ya. Kalau Jamil sendiri pernah nggak sih merasa capek sampai bingung sebenarnya capek karena apa? Kalau itu selama ini belum pernah, karena saya tahu selalu penyebabnya kenapa saya capek, mungkin dari pikiran saya, mungkin dari aktivitas apa yang saya lakukan, tapi kebanyakan capek saya itu mungkin gara-gara pikiran. Nah, menurut Jamil sendiri apa yang biasanya bisa membantu supaya kita tidak terlalu capek menjalani fase dewasa ini? Sebenarnya simpel saja sih. Kalau misal kita merasa capek, kan banyak mungkin ada teman tak tuh, sebenarnya itu teman bisa digunakan untuk menghilangkan rasa capek. Contohnya seperti bercerita sambil minum kopi, atau seperti refreshing lah ceritanya sama teman-teman, supaya itu sebenarnya itu bisa sekali menghilangkan beban pikiran lah seperti itu. Benar sekali. Terakhir nih Jamil, mungkin ada pesan untuk teman-teman yang akhir-akhir ini merasa capek dengan hidupnya? Ada pesan sedikit untuk teman-teman yang di luar sana yang merasa capek dengan hidupnya. Ingat saja satu hal, bahwa masih banyak orang yang di bawahmu dan masih banyak orang yang ingin seperti dirimu. Maka nikmatilah hidupmu sesuai dengan kemampuanmu. Mungkin itu saja. Betul sekali, karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap bertahan walaupun sering merasa lelah. Mungkin sampai di sini saja obrolan kita. Intinya jadi dewasa emang nggak segampang itu. Wajar kalau capek, tapi ingat kamu tidak sendirian. Makasih banyak ya untuk saudara Jamil sudah curhat dan berbagi pandangan sama kita. Makasih juga buat teman-teman yang sudah dengerin sampai habis. Saya Rizky Amelia pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Nah, sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Jamil Abrar dan narasumber kita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Amelia. Saya berasal dari Bulukumba. Sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, dan sudah semester 4. Nah, di kali ini kita akan membahas topik yang sekarang itu cukup sering dibicarakan. Nah, terutama itu dia di media sosial, yaitu tentang perempuan independen di zaman sekarang. Saat ini tuh banyak perempuan yang memilih fokus pada pendidikan, mengejar karir, dan ingin mandiri. Tapi di sisi lain masih ada juga yang memberikan komentar atau pandangan negatif terhadap perempuan yang terlalu mandiri. Nah, sebenarnya bagaimana sih pandangan tak tentang perempuan independen di zaman sekarang? Sekarang zamannya sudah berbeda. Perempuan sekarang kan juga sudah mempunyai mimpi dan keinginan buat maju. Terus rasanya juga lebih tenang kalau bisa nyanggupin kebutuhan sendiri. Tidak perlu selalu bergantung pada orang lain. Terus kita bebas dan punya kendali untuk diri kita sendiri. Oh, intinya dia tidak bergantung pada orang lain. Iya, betul sekali. Hidupnya bebas begitu. Iya. Kalau menurut saudari Reski ini, kira-kira media sosial ini berpengaruh tidak terhadap pola pikir perempuan zaman sekarang? Kalau saya berpengaruh sekali. Kenapa? Di sana kita bisa melihat banyak perempuan hebat, ada yang sukses dengan karirnya, sudah punya usaha sendiri. Itu bikin saya mikir, wah dia bisa, masa saya tidak bisa? Tapi ada sisi kurang tidak enaknya juga. Kadang
sering membanding-bandingkan diri saya sama orang lain. Oh, iya. Maksudnya di situ gara-gara sering sih dibanding-bandingkan dengan orang lain, mungkin tetangga mungkin Iya. Kenapa ya itu kalau perempuan yang terlalu mandiri itu kadang dianggap sulit untuk didekati atau terlalu kuat ya? Kalau itu menurut saya pemikiran orang-orang yang sangat jadul. Masih ada menganggap perempuan itu lemah, manja, dan terus butuh bantuan. Pas lihat ada perempuan yang tegas, bisa beresin semuanya sendiri, malah dikira sombong atau tidak butuh orang lain. Padahal bukan begitu, tapi dia sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Menurut saudari ini kira-kira apa sih tantangan terbesarnya perempuan di zaman sekarang? Menurut saya tantangannya perempuan itu kita dituntut harus serba bisa. Kita harus sukses dalam pekerjaan, kita harus cantik, bisa ngurus rumah tangga, dan anehnya mulut orang itu tidak ada habisnya. Berarti tantangan terbesarnya di sini itu perempuan ini diminta untuk selalu serba bisa Iya, betul dan sekali. dan juga banyak pendapat-pendapat buruk dari orang lain terhadap saudari, mungkin kalau begitu maksudnya kalau jadi wanita independen begitu. Iya, betul sekali. Jadi kira-kira bagaimana cara saudari atau perempuan di luar sana untuk menghadapi komentar-komentar negatif dari lingkungan sekitar yang seperti saudari tadi katakan? Kalau menurut saya pribadi, saya tidak mendengarkan apa perkataan orang lain karena yang jalani hidup saya sendiri, bukan orang lain. Jadi untuk yang terakhir mungkin ada pesan untuk perempuan yang sedang berusaha untuk menjadi versi terbaik diri. Menurut saya tetap jalani apa yang sudah kamu mulai, tidak usah dengerin omongan orang lain yang bilang kamu ini atau itu. Kamu sudah hebat, bertahan sampai sejauh ini, tidak perlu nuntut diri sendiri buat harus sempurna. Yang penting kamu bahagia dan bangga dengan dirimu sendiri. Jadi intinya tadi dari pesan-pesannya itu tetap berdiri di atas kaki sendiri atau tetap pada pendiriannya Iya, betul sekali. Nah sekarang ini sudah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan kita hari ini atau pembicaraan kita atau pembahasan kita hari ini. Dari tadi kita sudah membahas banyak hal yang seru dan menarik soal wanita independen. Jadi lebih paham kalau jadi wanita itu mandiri itu bukan berarti keras kepala atau tidak patuh terhadap orang tua atau tidak patuh terhadap perkataan orang lain, tapi soal punya kemampuan, punya hak, dan berani berdiri di atas kaki sendiri. Untuk pesan-pesan dari saya itu, wanita independen itu bukan dia yang tidak pernah jatuh, tapi dia yang selalu bangkit lagi setiap kali terjatuh. Dia tahu bahwa kekuatan terbesarnya bukan datang dari pengakuan orang lain, tapi datang dari rasa percaya diri. Jadilah wanita yang kuat, jadilah wanita yang mandiri, tapi tetaplah menjadi wanita yang baik hati dan penuh kasih sayang. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin kita akhiri saja podcast kali ini yang membahas tentang wanita independen. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.